Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa hadina ila siratal mustaqim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wassir li sadri wa yassir qalbi bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Halaman 190. Yang paling di atas ya. 198. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Setelah kita beriman bahwa Allah Ta'ala bernama Asy-Syakur, kita masih membahas tentang Asmaul Husna Asy-Syakur, yang maha bersyukur. Setelah kita beriman kepada Allah Ta'ala bahwasanya Allah Ta'ala itu bernama Asy-Syakur, yang maha bersyukur, maka kita pun dituntut demikian. Artinya kalau Allah sangat bersyukur, maha bersyukur kepada makhluknya, kita lebih lagi sangat bersyukur kepada Allahnya. Artinya kita dituntut menjadi abdan syakura. Kalau Allah Rabban syakura, kita abdan syakura, atau hamba yang pandai bersyukur. Untuk menjadi hamba yang bersyukur, maka harus bisa bersyukur kepada Allah Ta'ala dan kepada manusia. Ya, karena setiap detik, setiap saat, bukan setiap jam lagi, bukan setiap hari lagi, setiap detik kita ini tidak bakalan lepas daripada nikmat Allah Ta'ala, yang mana naik turun. Itu nikmat Allah Ta'ala setiap detik. Kalau lepas itu tidak mesti juga setiap detik. Alhamdulillah. Kan soal makan lagi, kan soal ikan lagi, kan soal mengira lagi, mengkawin lagi, mandiri soal lagi. Alhamdulillah. Bukan kayak itu maksud makna syukur di situ. Ingat bahwasanya segala nikmat ini, apa yang kita rasakan ini adalah Allah yang memberikan. Ingat lawan Tuhan itu sudah merupakan syukur kepada Allah Ta'ala. Jika hanya bersyukur, dan kita dituntut juga harus bisa bersyukur kepada Allah juga kepada manusia. Jangan hanya bisa bersyukur kepada Allah karena tak berterima kasih kepada manusia. Kenapa kita disuruh berterima kasih apabila ada orang memberi? Namun kita kaji ke hakikatnya, kata manusia ada memberi, Allah Ta'ala memberi, itu hakikatnya kayak itu. Kalau kita kajikan ke syariat lagi, amun pada Allah yang membantu si manusia tadi, kada bakalan bisa memberi kita. Berarti hakikatnya tetap Allah melalui tangan manusia yang membantu kita. Maka kita pun wajib berterima kasih kepada orang yang membantu. Jika hanya bersyukur kepada Allah Ta'ala saja, tetapi tidak bersyukur kepada manusia, maka tiada diterima syukurnya. Tidak musarif juga. Allah pada senang juga mau kita kadang berterima kasih kepada manusia. Kita hanya berterima kasih kepada Allah saja. Cari Tuhan. Nah, berarti amun biasanya kita mainkan hakikat, tapi kadang apa syariat Tuhan syariat. Hakikatnya Allah yang menggerakkan, tapi kadang sembahyang, kadang bergerak untuk sembahyang, syariat Tuhan. Syariat juga. Karena syariatnya kadang dijalankan. Maka tidak diterima syukurnya. Ingat kepada Allah misalnya, ingat kepada Allah, zikir, ingat kepada Allah, berhati, ingat kepada Allah. Tapi masuk waktu kadang sembahyang, berarti kadang ingat itu syariat wajib sembahyang. Berarti kada bersyukur juga, berarti kada terima dengan perintah Allah. Jadi kadang Allah kita menghakikat perintah dengan Allah. Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man lam yashkurin nas, lam yashkurillah." Artinya barang siapa yang tidak mau bersyukur kepada manusia umum
berarti kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Kita manusia, orang yang membantu kita manusia juga. Tandanya seseorang yang bersyukur kepada Allah Ta'ala jika ia pandai bersyukur kepada manusia. Ciri-ciri orang yang bersyukur kepada Allah atas segala nikmat pemberian dari Allah, hakikatnya maka dia wajib pandai bersyukur kepada manusia syariatnya. Manusia yang mana yang wajib kita bersyukur dan bagaimana cara bersyukur kepadanya? Manusia yang mana saja yang wajib kita bersyukur kepada manusia itu dan bagaimana cara bersyukur kepada manusia itu? Yang pertama, manusia pertama yang wajib kita bersyukur yaitu Rasulullah SAW. Yang wajib, awal-awal yang wajib kita syukuri ialah Rasulullah SAW. Mau kita kaji ke asal, jika bukan karena ada Rasulullah, kita pun ada. Gitu. Jika bukan karena Rasulullah, alam semesta ini tidak ada sama sekali. Berarti kita ini ada karena sebab adanya Rasulullah. Berarti awal-awal yang wajib kita syukuri ialah Rasulullah. Makanya bayi pertama lahir itu disunatkan azan sebelah kanan, qomat sebelah kiri, karena di situ ada dua kalimat syahadat, pengakuan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Harus diakui Muhammad sebagai utusan Tuhan ketika awal lahir di dunia. Itu tanda syukur, bukan hanya sekadar supaya ini ada azan al-qamat supaya semuanya, bukan itu aja. Yang maknanya kenapa harus azan waktu bayi lahir. Jika tidak karena adanya Rasulullah SAW, tidak akan ada kita. Jika tidak karena petunjuk beliau, kita ini mau mengaji, mau sembahyang, mau beribadah dengan sebab ada hidayah, dengan sebab ada taufik hidayah. Lalu kenapa Allah memberikan kita taufik hidayah? Dengan sebab di antara beberapa sebab, salah satu sebab yang paling mendasar, yang paling utama ialah karena diri kita ada hubungan dengan Rasulullah SAW. Itu salah satu sebabnya kenapa kita dapat pertolongan Allah dalam bentuk menuntut ilmu dan ibadah. Kenapa kita bisa rajin sembahyang, rajin ibadah, karena apa? Taufik hidayah berkat Rasulullah, berkat beliau sudah. Kita tidak akan menemukan petunjuk sama sekali. Sangat wajar kita bersyukur kepada Rasulullah. Apa artinya? Angka ini caranya, apapun yang kita gawi, menuntut ilmu, beribadah, apapun dalam konteks ibadah lah, penyembahan diri kepada Allah, berarti itu seluruhnya meniru Rasulullah, Berarti yang kita gawi ini gawi Rasulullah, berarti Rasulullah ini. Bukan berarti kita mengakui diri kita Rasulullah, pada kita meniru Rasulullah, ittiba di sunnati Rasulullah zahiran wa batinan. Bagaimana cara bersyukur kepada Rasulullah SAW secara umum? Pengertian bersyukur kepada Rasulullah SAW adalah mengikuti apa yang disunnahkan beliau, apa yang dikerjakan beliau, dan diantaranya dengan cara yang pertama, banyak memuji kepada beliau, banyak memuji. Juga suka kepada orang yang memujinya. Kita banyak memuji Rasulullah, membaca qasidah-qasidah. Itu diantara ciri orang yang cinta kepada Rasulullah, ingat dengan Rasulullah, dan senang dengan orang yang suka memuji Rasulullah. Tapi kita dengan sesama para penuntut ilmu, kada boleh diri-dirian, kada boleh hasud, kada boleh dengki, kada boleh bersaingan, kada boleh pakai dendam-dendaman. Bahasa kita sinis, pondok kita yang berbeda, atau ada pondok lain nih, sinis dengan anggota pondok lain, jangan. Atau sesama majelis, sama kita kaji lagi, sesama majelis kada boleh berkelahian. Majelis di sini kan, majelis di mana-mana kan, namun niatnya sama-sama mendekatkan diri kepada Allah, berarti tujuannya sama. Untuk apa kita bersini-sinisan dengan orang majelis lain, atau menganggap kita lebih hebat daripada orang kan, dan gunanya juga. Kita memuji beliau dan memuji dan senang kepada orang yang memuji beliau. Kita mengamalkan sunnah Rasulullah,
kita mengikuti perintah Rasulullah yang menuntut ilmu contohnya, berarti kita pun harus senang suka dengan para penuntut ilmu yang lainnya. Jadi ada sebagai hiri-hirian lagi, ada fanatik-fanatikan lagi maunya aku gurunya mengajar begitu kepada murid, si murid pasti paham karena mau fanatik. Main bagus majlis kami lagi daripada majlis sana itu fanatik buta pada boleh. Guru wajib mendidik si murid, kada boleh fanatik, harus mendidik si murid saling mencintai sesama anggota majelis, sesama para penuntut ilmu. Yang kedua, yang pertama tadi memuji beliau, memperbanyak salawat, memperbanyak tanda ingat dengan Rasulullah ialah memperbanyak salawat, tanda ingat, tanda rindu, tanda cinta. Yang tak maksudnya A, B, C, C. Yang berikutnya mencintai dan mengetahui keberadaan zuriat Rasulullah. Ini antara ciri-ciri juga. Kalau kita yang bersyukur kepada Rasulullah, cari para zuriatnya, cari para zuriatnya. Ya kadang kita boleh ya, asal ada yang alim belajar pun itu bagus. Ada orang yang alim sanadnya jelas, keturunannya pada jelas, ya ada apa-apa lah, belajar silakan. Tapi seandainya ada yang alim keturunannya jelas, zuriat Rasulullah pulang, jangan dilepas lagi ke ilmu. Yang anehnya zaman ini yang zuriat Nabi alim, zuriat Nabi dimusuhi, dibenci. Kada hendak mengajar habaibnya alim, aku hendak mengajaran guru kami aja walaupun kada jelas keturunannya, jangan boleh. Utamanya yang ada di kampung kita harus diperhatikan penghidupannya ada para hamba ini, para saripah yang susah dibantu. Sekiranya ada yang kekurangan dan kita ada kemampuan untuk membantu namun tidak dilaksanakan, maka belum sepenuhnya bersyukur kepada Rasulullah SAW. Ada habaib dimusuhi, ada saripah dimusuhi, yaitu dimuari lah benci. Orang yang terlalu suka aku dengan habaib ini banyak kelakuan kada boleh, bagus sebenarnya. Pada kalau membantu jangan ribut. Yang kedua, manusia yang juga wajib kita syukur yaitu kedua orang tua kita. Bagaimana cara bersyukur kepada orang tua? Jika orang tua masih hidup, cara bersyukur yaitu dengan berbakti kepada mereka, dengan berbuat baik kepada mereka, tidak menyakiti hati mereka. Sabda Rasulullah SAW yang maknanya sangat rugi bagi orang yang menemukan kedua orang tuanya dalam dunia, apabila mati tidak masuk surga. Ya rugi, isi kuitan masih itu, ada anak berbakti, berarti durhaka ya. Kesempatan kita lagi masih hidup itulah ada jalan untuk menuju surga. Cari tiket masuk surga dengan sebab orang tua. Cari tiket, wah ini lagi masih hidup. Yang sudah meninggal banyak kirim-kirimkan. Kita kirim kenangan jariah, tahlil, ma'arwah. Karena berbakti berbuat baik kepada orang tua adalah jalan jalan mudah untuk mendapatkan surga. Keridhaan Allah terletak pada keridhaan kedua orang tua. Inna Allah biridhaan walidain. Kuliah waktu tahun 99 aku pada dua teman-teman SD dari tahun 99 ke Pondok Jawa. Lalu menghafal hadis pendek kumpulan Habib Hasan atau Nabi Hasan. Jadi pertama ingat kembali. Jadi ada kalimat hadis ridallah biridhaan walidain, Rasulullah bisabdil walidain. Keridhaan Allah terletak pada keridhaan orang tua. Kemurkaan Allah terletak pada kemurkaan orang tua. Jadi pas hari Jumat, mama kan nelfon. Jadi pas hari itu nelfon, mak atau sepanjangnya kayak mak, mama itu adalah mak. Mama itu kawan aku mak. Apa aja mama?
Wah, dapat hafalan hadis. Kalimat penjelasan dari Ustaz ini bagus main. Apa mama itu? Aku sama alim main. Tahun 99 terus berapa? Mau 12 tahun, 12 tahun. Sudah aku pandang masa hari itu adanya gitu. Ayah aku itu aja mama. Apa itu aku itu aja. Apalagi mencium kening kedua orang, mencium kening mama khususnya di tengah-tengah sana. Mencium kening. Siapa yang mencium kening ibunya, maka insya Allah ada bakal masuk neraka, menjadi kinting daripada api neraka. Mencium kening sekali, dikecup dan dicium. Dikecup itu pakai bibir. Nah, ini aja dikecup. Kuitan yang dicium. Dan jika kedua orang tua itu sudah wafat, sudah meninggal dunia, maka cara bersyukur kepada mereka yaitu dengan menghadiahkan perbuatan-perbuatan baik kepada mereka. Yang ada masalah, kita jangan merasa rugi nih. Kita beramal ibadah, bersedekah misalnya. Amun aku niatkan kekuitan beretaan, kada dapat pahala ya aku tuh kada boleh berprinsip kayak itu. Kayaknya dia prinsip, ya Allah, segala apapun yang kulakukan, segala apapun perbuatan baik yang kulakukan, mulai sekarang nih, pas kita tahu tentang ini nih, mulai sekarang ya Allah, perbuatan apapun yang kulakukan, apapun itu yang ikhlas, khususnya ikhlas berarti dosanya dan kita suram nih. Ya Allah, semuanya ku hadiahkan kekuitan. Mana? Ini barang siapa mengerjakan suatu ibadah, lalu ibadah tadi dikirimkan pahala kepada orang yang dikirimkan itu orang tua misalnya. Apakah yang mengerjakan ibadah tadi berkurang pahalanya? Sedikit pun kalau berkurang. Kita bersedekah misalnya nih 10.000, kita niatkan lawan orang tua, niatkan kekuitan kita sudah meninggal, pahalanya untuk orang tua, dapatlah pahala 10.000 tadi kepada orang tua di dalam kubur. Kita bang dapat jauh pahalanya. Mulai ini jangan ada niat-niat yang lain-lain, niatkan untuk orang tua. Kan guru kami mata Quran gurunya saya mengajarkan kan nama di sana boleh dari mata Quran ingatkan kalau ikam dakwah, ikam apa, ibadah apapun, ikam apapun untuk ilmu juga di sini niatkan berdanahkan kuitan. Apa boleh? Apapun gawin kita dan kuitan malah pahalanya kenapa? Sebenarnya kalau dilihatkan kita dapat kuitan, kuitan pengen melahirkan. Cuman karena kita sangat berterima kasih, kita niatkan mulai sekarang. Jangan berhitung-hitungan lawan kuitan. Ya karena seandainya nih pahala tadi kita berikan berdalam kuitan, pas ditimbang amal kebaikan kita habis. Misal pas dihisab pas dihisab amal kebaikan kita kan tidak jangan malaikat lagi pahalamu apa aja kita perasaan ibadah hari kita untuk ilmu rajin pahalamu sudah kau transfer ke kuitan ibadah. Jadi kuitanku mana masuk surga juga dihisab ujar si malaikat misalnya. Kira-kira kita masuk neraka juga? Surga juga dengan sebab memberi pahala kepada kuitan. Jadi kuitan yang menolongi kita. Jangan mentang-mentang kuitan bahari kada mengaji, kuitan bahari kada mondok. Tiba-tiba kita wah ini mondok, kita lebih rajin kita daripada kuitan istilahnya. Orang tua kita bahari kada semua mondok, pada sunnah ilmu kayak ini. Kita tiba-tiba wah ya rajin. Mudah-mudahan kena aku di hari kiamat, aku kena menolongi kuitanku. Harap benar semua kita menolong kuitan. Bagus dari itu, kita bagus. Mudahan kuitanku menolongku dengan sebab pahala kebaikan dan ibadah yang kukirimkan kepada sidin berdua. Itu cara berterima kasih yang paling bagus. Maka cara bersyukur kepada mereka itu dengan menghadiahkan perbuatan-perbuatan baik kepada mereka. Dalam salah satu hadis Rasulullah SAW, man hajja an abihi aw ummihi faqad qada hajjatahu wa kana lahu qadru asyri hijaj. Barang siapa menghajikan bapak atau ibunya menunaikan haji, maka sungguh telah menunaikan haji dan diberikan ia ganda 10 kali haji. Kitanya ada duit, kita naikkan haji kuitan. Ilmunya kita dulu kita haji kuitan dia jangan.
mana duit mereka kan haji dulu kuitan. Kuitan sudah tulang haji pun dari haji kita haji 10 kali haji bahkan sama dengan kita 10 kali haji. Nah sama tadi yang mengecut kita tadi ada dari barang sahabat mengecut apa termen ininya maka pahalanya haji makbul punya kali makbul. Jadi siapa yang mencium kening kuitan sudah hitungannya naik haji. Kita tolak haji ini belum tentu makbul. Kan ada mabrur, ada makbul, ada mardud. Banyak haji mardud, haji ditolak. Haji makbul alhamdulillah sudah. Tidak setiap hari mencium. Maka pas hari-hari apa cium kening kuitan. Yang ketiga, manusia yang wajib kita syukuri. Yang ketiga nih, yaitu suami bagi seorang ini. Rasulullah SAW bersabda yang maknanya, aku lihat di dalam neraka maka kebanyakan penghuninya adalah perempuan, kebanyakan penghuninya yang isi dalam neraka. Sahabat bertanya, karena apa ya Rasulullah, dengan sebab apa mereka masuk neraka? Rasulullah SAW menjawab, karena mereka sering kali tidak terima kasih kepada suaminya. Karena apa terima kasih? Satu kali saja seorang istri mengungkit kebaikan kepada suami, maka 40 tahun amal ibadahnya ditolak. Mengungkit sekali ya, mengungkit jasa kebaikannya. Seorang istri mungkin baik, bakti, ya apa anak laki itu bukti. Pas laki berbuat salah, sarik. Ingat kabar hari bagi asli bibit tadi kan 40 tahun ditolak ibadahnya. Wah, hari dulu aja itu diungkit terus. Ketiganya ganti suku awam. Nabi Ibrahim datang ke Nabi Ismail. Lalu pas datang ke Nabi Ismailnya kan ada ke rumah Nabi Ismail. Jadi najar Nabi Ibrahim mana Ismail kadang-kadang bahaya hanya diturun. Inilah bahaya. Mulai dari sini dimisahkan tentang kekurangan laki. Bahaya ini yang tadi kekurangan di situ disambat kekurangan laki itu disambat di keluhan yang ada terima lah dalam laki. Akhirnya lah Ismail datang pesannya dalam Ismail ini sunduk lawangnya diganti. Atau maksud sunduk lawang diganti gini sunduk lawang maksudnya karena sunduk lawangnya kada baik kena maling masuk amun sunduk lawang kada baik maling masuk, amun bininya kada baik setan mudah masuk, iblis mudah masuk. Seorang istri yang suka beribadah kepada Allah namun tidak bersyukur terhadap suaminya, maka ibadahnya akan sia-sia. Sia-sia itu apa? Ibadah dapat itu lagi. Dan masih banyak lagi manusia-manusia yang harus kita syukuri, seperti guru, juga orang-orang yang pernah berbuat baik kepada kita, bahkan terhadap orang yang tidak mengganggu kita, baik tetangga ataupun teman. Ya terserah kan banyak ini yang orang ada pada guru-guru ini silahkan. Ada badan dengan guru-guru kita berhari silahkan. Hadapin kita. Nah ada manfaat keberkahan sedikit pun ilmu kita. Ini mondok masih jadi guru kita yang baik yang diambilkan ada berkah, yang diambilkan dari pondok ada berkah. Jadi rata-rata kawan aku beri rata-rata yang diambilkan berkelakuan macam diambilkan artinya diberhentikan dari sekolah dari pondok. Rata-rata satu pun tidak ada yang didusta, satu pun tidak ada yang nampak ibadahnya istilahnya kadang karuan, banyak kadang karuan di pondok saja, pondok orang di pondok kadang ibadah, wah ini ya sekolah santai ini, kadang kelihatan ini hadangnya gitu, apalagi merasa lebih baik, lebih beribadah, lebih alim daripada keguruan, hadangnya gitu, berkah hilang, manfaat hilang, kebelahan dekat.
Jadi baru harus sabar dulu, sabar dulu, sabar. Apabila kita sudah bersyukur kepada manusia, begitu juga kepada Allah, jadilah kita seorang abdan syakura. Allah alam bisawab. Abdan syakura, hamba yang paling pandai bersyukur. Yang berikutnya mengenal nama Allah Taala al-Alim yang Maha Tinggi.